sesuai dengan undangan kami dalam rangka rapat pengurus, terutama pengurus RT, pengurus RW, dan Karangtaruna. Memang kita di awal tahun 2025 ini ada beberapa yang perlu kita ketahui dari lingkungan, khususnya di lingkungan keluarga. Salawat serta salam tak lupa kita surah ucapkan kepada kedua kita, saudara kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, akan saya sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian beberapa hal terkait dengan evaluasi di 2025 sampai rencana nanti 2026. Terus yang terakhir adalah diskusi. Yang pertama mungkin kita buka pada malam hari ini, acara rapat pada malam hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu adalah pemaparan dari Ketua RW 04 kepada Bapak Mahmudi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Marilah dalam kesempatan yang baik ini kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah memberikan kekuatan pada kita sehingga bisa hadir dalam musyawarah malam ini. Dan juga kita selalu bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami mewakili pengurus RW, mungkin sebagai manusia biasa Pak ya, jadi mungkin pasti ada banyak kesalahan atau kekurangan ya selama kita setahun yang lalu berinteraksi ataupun melaksanakan tugas pelayanan di lingkungan, yaitu dengan segala kerendahan hati kami mewakili pengurus RW memohon maaf ya, dan mungkin kita saling memaafkan apabila hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami juga menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih kepada tentunya seluruh pengurus RT ya, dan juga pengurus RW yang sebagaimana kita ketahui kita mempunyai tugas melayani masyarakat ya. Jadi alhamdulillah secara umum ya, kalau kita melihat kondisi lingkungan kita semakin hari bertambah semakin baik gitu ya. Tentu kami melihatnya secara umum baik lingkungan fisik ataupun lingkungan sosialnya gitu ya. Jadi ini tetap kita harapkan terus kita pertahankan ke depan, juga kita isi kegiatan-kegiatan yang positif sehingga bersama lingkungan fisik yang lebih bagus, tentunya hubungan sosial kemasyarakatan kita menjadi lebih bagus lagi. Jadi menjadi harapan kita. Jadi mungkin sekali lagi kan sampaikan juga mohon maaf ya kalau pertemuan kita itu pengurus RT RW ini belum punya jadwal rutin gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa kita agendakan ya kalau memang harus, karena saya melihat kalau tidak ada hal yang mendesak rapat itu juga susah juga gitu. Jadi itu kemarin sudah terlalu lama, setelah menjelang Agustus itu ya kita terakhir ketemu itu technical meeting ya itu. Jadi ini sudah terlalu lama dan memang sudah akhir tahun. Kita perlu silaturahmi untuk
menyampaikan mungkin hal-hal yang perlu kita diskusikan bersama. Jadi saya mewakili pengurus ini sudah mencoba mencatat agenda yang akan kita diskusikan malam ini, atau mungkin sebagai pemberitahuan. Jadi untuk nanti mungkin bisa ditindaklanjuti di lingkungan RT. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa kita selesaikan di sini, ada juga yang mungkin nanti kita tindaklanjuti di lingkungan RT masing-masing. Jadi yang ST dan kebersihan. Jadi ini sifatnya tidak memaksa tapi menghimbau, tetapi saya mohon pengurus RT itu melanjutkan ke warganya. Jadi jangan diberhentikan suratnya di RT. Kami mohon itu karena kami dibentuk itu sekarang kan PT misalnya atau itu sekarang siapa, tapi kami melihat mereka itu bagian dari kita yang selama ini kan tradisi kita seperti itu, dan kalau kita melihat penghasilannya memang masih perlu dibantu gitu ya. Jadi nanti selalu pengurus RW tetap akan menyampaikan surat untuk warga yang akan mati Pak. Oh, di lampu. Mas, ada baterai lagi nggak? Ada kucing lewat tadi. Jadi warga, selamat datang, ini Pak Karang Taruna. Warga yang akan memberikan donasi atau THR dikoordinir oleh pengurus gitu ya. Jadi biar nanti penyalurannya itu merata dan terkoordinir gitu. Itu yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan di bulan Ramadan. Yang berikut terkait dengan kegiatan bulan Agustus, Pak. Jadi ini perlu kami sampaikan. Saya setelah bulan Agustus itu banyak mendapat masukan dari ibu-ibu ya, yang intinya saya tangkap itu Pak RW kalau bisa itu lomba-lombanya itu jangan terlalu banyak gitu. Itu sangat repot banget gitu ya. Nah ini menurut saya dan menurut kami, ini kan kita punya waktu panjang ya. Biasanya kita itu memang sebenarnya kita mulai sejak di awal Mei, Pak. Awal Mei itu kita sudah, jadi Juni itu sudah ada pertandingan gitu ya. Nah biasanya sudah kita nggak mikir ini nanti bagaimana tingkat kesibukannya gitu. Jadi maksud saya terkait rencana Agustusan ini mungkin didiskusikan di RT-nya kembali ya. Di internal RT itu sebetulnya nanti akan kita inikan lagi, kita kembali ada masukan, nanti mungkin akan ada komunikasi dengan pengurus RW ya. Jadi kami sebetulnya tidak mau membebani warga yang sebetulnya ya terus terang terbebani begitu. Nah ini yang mungkin kita semuanya pengennya nyaman, enjoy, nyaman, tapi tetap lingkungan kita menjadi bersih, lebih rapi, dan itu tetap menjadi keinginan kita ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang mendorong keakraban dengan warga yang lain ya. Jadi ini tadi yang saya sampaikan untuk kegiatan Agustusan kita evaluasi bersama ya. Jadi apa yang mungkin tetap kita pertahankan harus ada, dan mungkin apa yang mungkin menjadi kayak eksebisi aja begitu ya. Jadi santai begitu. Jadi ini menurut saya perlu kita respon ya, masukan dari ibu-ibu untuk kebaikan kita bersama. Yang berikut kita alhamdulillah ya, tahun ini kita bisa mendapatkan berbagai macam dari
aspirasi dari Dewan. Salah satunya bisa kita lihat di sekitar kita ini pemappingan di jalan masuk PTSD, terus di dalam Toga dan di sekitar Rindang ini. Nah ini insya Allah tahun 2026 juga akan dilanjut beberapa kegiatan yang intinya untuk menambah fasilitas atau kenyamanan kita dalam aktivitas sehari-hari. Untuk yang di lingkungan ya Pak, jadi yang di lingkungan itu tahun 2025 kemarin itu yang menurut catatan kami ya, yang mendapat aspirasi itu dari RT 1, RT 2, 3, 4, RT 5, RT 6 pasti, RT Cicalengka, RT 9, titik ya. Iya. Kayaknya itu. Nah ini memang harus bersabar karena suppliernya itu terbatas, kebutuhan kita belum terbatas. Jadi kemarin kami beberapa kali rapat di kecamatan, insya Allah yang sudah akan dieksekusi di tahun 2026 ini pengaspalan jalan dari gerbang sektor 3 sampai RT 13 SD ya. Itu sekitar 2000 meter, 2000 kali 5 meter ya. Terus kita juga dapat rencana eksekusi unit di RT 9 itu sekitar 700 meter yang ukuran 60-90. Yang ukuran 30 itu malah hampir ada 500 meter. Kemarin saya arahkan di RT 11 dan 12. Nah, sudah disurvei, jadi ya kita tunggu nanti. Nah, untuk RT yang lain, jadi kami juga terus mengajukan Pak, jadi melalui musrembang dan ke aspirasi ya. Nah, jadi kemarin sudah kita ajukan, sedang diproses, jadi belum ada lampu hijau ya, tapi intinya insya Allah kita selalu diperhatikan untuk bisa mendapat giliran pembangunan fisik. Tetapi kami juga terus mendorong kepada pengurus RT ataupun warga yang punya kenalan ini, punya kenalan siapapun yang bisa akses ke apa namanya ini, staf ahlinya ya, staf ahli atau syukur-syukur langsung ke dewannya gitu ya, itu akan lebih memudahkan kita untuk mendapat kegiatan ibu-ibunya ya. Jadi apa namanya, menurut kami salah satu aset yang sangat bagus ya, mungkin potensinya ke depan bagus itu adalah toga itu ya. Jadi kita terus akan pertahankan. Kemarin dengan ada pembangunan itu kalau ada tanaman yang rusak atau kurang dalam waktu dekat nanti kita akan melakukan pengadaan bibit-bibit tanaman-tanaman yang memang sekiranya diperlukan untuk dikoleksi di Taman Toga. Nah, berikutnya yang ini tadi yang saya sampaikan, yang pertama yang terkait dengan informasi yang ini bisa ditindaklanjuti di internal RT. Yang berikutnya ini yang mungkin kondisi yang perlu kita sampaikan ya, jadi yang mendesak
insya Allah besok ya akan dilakukan fogging sebagian dari RT kita yang mungkin yang masih belum memutuskan untuk ikut di fogging, masih ada waktu ya tadi dia. Jadi kita sih memang idealnya semua RT di fogging gitu, walaupun nyamuknya bisa terbang kemana-mana, tapi kami sudah berusaha ke puskesmas, kader kesehatan ya, jadi responnya sangat lambat dan memang kelihatannya memang sangat dianggap belum wabah yang yang besar begitu ya. Jadi kesannya tunggu dulu akan ada pemeriksaan jentik dan sebagainya. Jadi itu waduh, kapan lagi, makanya kami pengurus mencoba mengusahakan yang jalur mandiri ya. Jalur mandiri untuk itu insya Allah pelaksanaannya akan dilakukan besok. Nanti Pak Didi bisa memberikan arahan terkait dengan teknisnya. Yang berikutnya kami kembali lagi, mohon maaf lagi, kami pengurus RW baru saja memposting merilis laporan keuangan RW ya, sampai Desember 2025. Jadi kita pisahkan laporan keuangan TPSP dan laporan keuangan RW. Ya, terima kasih. Jadi ini kami diingatkan oleh ya warga ya untuk sebetulnya maunya tuh setiap bulan itu dilaporkan ya. Tapi sebetulnya kita bisa, tetapi beberapa kali kita coba kayaknya juga nggak ada respon gitu. Makanya kami yaudah Pak Pur, kita siapkan aja laporannya yang udah siap setiap bulan. Kalau ada yang nanya silahkan bisa melihat gitu. Nah, tapi ini memang hal yang sangat wajar apabila memang warga ingin tahu gitu ya, ingin tahu kondisinya apa gitu. Dan juga biar tidak tidak ada informasi yang simpang siur gitu. Karena saya mendengar ada yang sampai menginformasikan kas RW itu kosong gitu, uangnya dikemanain gitu. Masalah seperti itu ya, jadi ya nggak apa-apa gitu. Jadi alhamdulillah kas TPSP kita di atas 50 juta, sedangkan kas RW kita di atas 30 juta. Jadi menurut perhitungan kami ini sangat sehat ya. Jadi sangat sehat. Alhamdulillah kami berusaha menjaga amanah ya. Uang warga ini benar-benar kita kelola secara ya, profesional, amanah ya. Jadi tidak ada spesial bahasa Pak Harto spesial pun yang digunakan untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan untuk hal-hal yang tidak untuk warga ya. Nah ini sebenarnya kami juga menawarkan ya ke warga apabila memang perlu aktivitas atau kegiatan apa yang kira-kira uangnya bisa dimanfaatkan ya. Jadi ini bisa nanti kita akan kelola yang kira-kira bisa memberi manfaat lebih baik gitu.
terkait mungkin ada warga yang mau mengaudit keuangan RW, kita persilakan. Jadi tolong kalau ada warga yang mau mengaudit, membuat permohonan. Jadi membuat permohonan ini karena ini informasi, keterbukaan informasi publik, ya kita punya prosedur juga gitu, untuk menjaga kehati-hatian. Nah, kami harapkan ya bapak-bapak yang yang perlu kita diskusikan bersama gitu. Jadi saya pernah mendengar bahwa informasi bahwa RW 04 itu mencaplok kawasan Fasus-Fasun gitu, Fasus-Fasun KTP itu. Itu di beberapa kesempatan saya diberitahu, tapi saya langsung justru merespon ke ketua RW 02 ya. Jadi mungkin sebagai informasi saja bahwa saya sudah merespon ke sektor 2 yang intinya bahwa menurut keyakinan dan pertimbangan kami tidak pernah melakukan pencamplokan Fasus-Fasun gitu, Fasus-Fasun yang ada itu. Nah, jadi saya mencoba memberikan argumentasi mulai dari historinya bahwa RW BPA ini RW-nya cuma satu gitu ya, RW sektor 3, makanya itu RW 4. Jadi dulu belum ada RW 1, RW 2 dan sebagainya. Nah, jadi pemekaran baru dilakukan pembagian RW ya, termasuk juga terkait dengan Fasus-Fasunnya. Itu juga kita bisa menyaksikan histori itu tidak cuma kata-kata, hanya kita juga bisa melihat itu tonggak atau pohon jati yang masih hidup gitu ya. Pohon jati yang masih hidup sekarang itu memang itu adalah dikelola atau yang melakukan adalah senior pendahulu kita untuk menyatakan itu adalah Fasus-Fasunnya sektor 3. Dan yang lebih rasional lagi adalah sektor 2 itu cuma 3 RT. Sektor 3 itu ada 15 RT. Nah, saya pernah mendengar informasi bahwa di perhitungan Fasus-Fasun itu dihitung dengan jumlah kakak juga gitu ya. Sekarang bayangkan sektor 2 itu dengan 3 RT saja sudah punya Fasus di depan, di masjid, dan di belakang. Itu sebenarnya sudah sangat luas ya. Sedangkan kita dengan 15 RT, kalau ini diakui sebagai Fasus-Fasunnya sektor 2 ya menurut saya nggak benar gitu. Saya bercanda nih. Jadi kalau menggunakan data argumentasi sejarah ataupun perhitungan kebutuhan Fasus-Fasun sesuai dengan jumlah warga, ya kita perang dulu aja ya. Kita perang, kalau menang ya kita ambil, kalau kalah ya kita ada ambil. Saya candain begitu. Nah, dia itu alasannya cuma satu Pak. Alasannya karena rumah Pak Agus itu, Agus Beringin, itu KTP-nya sektor 2. Ya kalau nyari-nyari kan bisa aja. Nah sekarang kalau begitu Pak Inggit ya itu masuk RT 12 misalnya, berarti bagusnya sana misalnya. Alhamdulillah kita nyari-nyari gitu ya. Jadi bahkan saya ngomong begini, dulu ketika itu masih bentuknya empang,
masih sawah berantakan, nggak ada yang mau ngeklaim ini punya sektor berapa. Tapi ketika udah kita uruk, kita rapikan, kita tata, nah, itu punya saya dan sebagainya. Jadi menurut saya informasi ini kita sebar ke pengurus RT atau mungkin keluar, jadi tidak paling tidak punya argumen yang cukup kuat gitu ya. Tapi kalau nanti sudah ada action misalnya dia apa namanya sebelum ada action bahwa dia ingin menguasai, bisa biarin aja. Tapi kalau nanti ada action menguasai, akan saya permasalahkan sangat bisa. Itu sekedar informasi yang mungkin perlu kita ketahui. Dan juga ini saya mohon maaf ada mungkin ini perlu kami sampaikan ya, ketika pengurus RW menyetujui permintaan pengurus RT untuk membuat portal gitu ya, portal jalan tidur gitu, polisi tidur maksudnya. Itu saya juga mendapat kecaman dari warga di RT lain gitu. Itu melanggar undang-undang pasal 27 dan sebagainya. Nah ini kami pengurus RW selalu bilang dengan alasan keamanan yang memang menghindari kecelakaan itu disilahkan aja dilakukan pembuatan polisi tidur, tapi tolong kalau bisa masih juga nyaman gitu. Jadi aspek keamanan kita pertimbangkan, tapi aspek kenyamanan juga kita perhitungkan gitu. Nah berikutnya, nanti ini sebagian yang sudah kami catat ya. Terakhir kita di RT 13 itu ada bangunan baru di depan Pak Joko ya. Jadi banyak, mungkin teman-teman juga belum tahu, tapi informasinya sudah menyebar. Itu adalah untuk dapur NBG ya. Sampai saat ini sebetulnya belum ada kesepakatan yang kita dapatkan bersama itu ya. Jadi mungkin sebagai informasi nanti Pak Tukudi bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Jadi mereka itu datang tanpa izin dulu, baik ke RT atau ke RW atau ke warga, langsung sewa kepada pemilik tanah, kontrak begitu. Nah, lepas langsung konstruksi, kita mengingatkan untuk mengurus perizinannya, tapi tetap jalan terus gitu ya. Kita ada beberapa kali rapat dan bersurat ke yayasan dan kontraktornya juga, sampai hari ini juga belum menghasilkan satu kesepakatan yang bisa diterima oleh dua belah pihak itu. Nah sebetulnya yang menjadi kekhawatiran ataupun harapan dari warga itu kan seperti kasus-kasus yang sebelumnya ya Pak. Jadi misalnya nanti kita itu khawatir akan menghasilkan limbah ya, terutama limbah cair begitu ya. Pengalaman di beberapa tempat itu nanti misalnya kalau limbah cairnya itu bisa menyebabkan bau dan sebagainya. Nah sebetulnya kita ingin tahu seperti apa pengelolaannya, kalau ada masalah seperti itu bagaimana solusinya. Tapi seperti itu juga belum ketemu gitu ya. Atau juga misalnya kalau karena itu malam, dia masak malam jadi menjadikan berisik begitu ya. Nanti bagaimana mengganggu tetangga, bagaimana cara mengatasi sehingga kira-kira itu tidak berisik misalnya gitu. Hal-hal seperti itu Pak, atau mungkin nanti banyak mobil misalnya gitu, mobil keluar masuk gimana kita keamanannya dan sebagainya.
atau mobil besar, bahkan ada yang bawa gas yang berapa ton gitu ya, berapa? 12 ton misalnya gitu. Itu kita kan sudah punya aturan bahwa jalan kita maksimal roda 4 ton misalnya begitu. Nah, sebetulnya kita masih menginginkan mengantisipasi yang potensi yang menyebabkan keresahan atau masyarakat dan kerusakan lingkungan ini kita bisa antisipasi ya. Sebetulnya tetap kita berharap kita tidak bisa, sebenarnya kita itu menolak itu pasti ya, menolak hal-hal baru yang masuk ke kita gitu ya. Kita ada belum apa-apa udah kita tolak gitu ya. Pengalaman teman-teman Republik dan kemarin kami menginisiasi akan ada SSB di sini juga langsung ditolak sebanyak 10 ya gitu ya, saya sampaikan itu ya. Padahal mestinya kita yang mengelola begitu ya. SSB pelatih internasional dari Turki ya. Ya apa ada ya, karena sudah resisten begitu. Maksud saya kalau ada masalah, ayo masalah itu kita kelola begitu. Kita minimalkan risiko begitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Saya daripada ribut ya nyari aman aja. Jadi itu MBG nanti mungkin bisa kita diskusikan. Jadi ini mungkin sebagian pengantar ya. Jadi kalau kita masalah kita generasi banyak sekali. Ini kita kembalikan ke bapak-bapak sekalian mungkin untuk menanggapi atau mengusulkan kegiatan baru atau lain-lain lah begitu ya. Untuk perbaikan, tentunya untuk perbaikan baik di lingkungan RT ataupun di lingkungan RW. Mungkin sementara itu Pak Didi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin atas pemaparannya. Ya, jadi ada beberapa hal tadi sampai saya kata ada 7 kegiatan, ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Untuk itu agenda selanjutnya adalah kita diskusi tanya jawab. Mungkin kita pertama dari sebelah kanan saya dulu ya, Pak Utik mungkin ya, silakan Pak Utik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebenarnya lagi mikir-mikir juga saya mau nanya apa gitu, tapi langsung ditunjuk ya udahlah. Begini Pak, terkait dengan pelaksanaan laporan kas RT dan kas RW dan TPSC. Tadi disampaikan jika ada warga ya, yang ingin mengetahui mungkin lebih jelas, kemudian menyampaikan surat permohonan kepada pengurus RW. Nah ini kalau misalnya kita analogikan bahwa yang bersangkutan itu adalah warga Pak, bukan pihak luar. Apakah memang masih tetap diperlukan Pak surat permohonan, atau memang cukup datang aja langsung ke Pampur dan seterusnya gitu? Itu aja Pak sementara Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau ini ada satu ya, langsung dulu ya. Ada satu, silahkan Pak tadi ya. Cukup. Oke, langsung. Ya. Langsung aja ya pokoknya. Ya, berapa? Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW dan Pak Sekretaris RW. Ada beberapa poin yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan terkait dengan perayaan 17 Agustusan Pak. Betul seperti yang disampaikan bahwa seperti terlalu banyak
perlombaan yang cukup merepot, terutama ibu-ibu. Pak. Banyak yang aduh banyak ini setelah ini setelah dari mulai perlombaan kemudian penilaian itu kemarin sepertinya maraton. Tidak ada berhenti. Nah kalau memungkinkan mungkin bisa diringkas gitu ininya apa namanya perlombaannya disederhanakan gitu. Jadi supaya kita juga enjoy gitu ya. Artinya misalkan penilaian pertama kebersihan, kemudian kreativitas. Wah semacam. Sebetulnya kami warga RT 12 tuh menyambut penuh Pak apa yang diprogramkan RW gitu. Kita menyambut penuh. Tapi saya sendiri sebagai saya sendiri dan ibu-ibu sedikit apa ya melihat kasihan Pak kegiatan warga Pak. Dari mulai Pak Riko sampai Pak Sawon kita kerahkan semua. Tapi bergiliran gitu. Tadi ya itu tadi sepertinya lomba itu siang malam siangnya penilaian, malam pertandingan, jalan seperti itu Pak. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ya, dari mulai jumlah pertandingan, kemudian penilaian di lapangan. Jadi itu Pak yang bisa dan terkait MBG juga nanti saya berharap Pak Kepidi bisa membuatkan lebih lengkap seperti apa MBG, kemudian dampaknya, dan kemudian kita kan punya aturan di lingkungan kita itu misalkan beban toran itu berapa, kita dengan data-data itu kita bisa menentukan misalnya itu nggak boleh, itu harus ada supaya kita memberikan keputusan itu tidak jadi saya ini kan program pemerintah tapi kita punya norma-norma aturan-aturan yang bisa kita dijaga. Mungkin itu aja PR dari RT 12. Terima kasih banyak. Uang nyala, tapi belum nyala. Lemah Pak, dalam mobilnya. Normal. Ini nggak bisa. Enggak Pak, lemah Pak. Hanya nyala itunya. Suara aja. Ini nggak bisa dipasang, ada dicas dulu ya. Oke, mungkin nggak usah pakai gitu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Aziz. Jadi dari 13 mungkin dari pemaparan tadi kita semuanya sudah mendukung program ini dan terkait dengan tadi dipertanyakan ada yang mempertanyakan masalah laporan keuangan mungkin dari KP 13 saya penuhnya mungkin yang perlu kita sampaikan terkait asas patuh Mbak ya. Jadi terus terang di RT 13 kita punya fasilitas umum Mbak yang ada di Kasih untuk tempat. Ada awalnya dulu pernah saya bicarakan dengan Pak Rai juga bahwa ini minta persetujuannya kita klaim dari RT 13 untuk kita kelola. Cuman memang
kita belum mampu sepenuhnya mengelola, jadi baru seperti saat ini lah. Tapi kami sudah punya beberapa planning untuk mengelola. Pak mau bikin bahwa akses apa yang ada di Pasukan Gardu Listrik itu nanti akan kami klaim dari O13 untuk kita kelola lah. Jadi mungkin ini itu terkait dengan akses yang ini kita sampaikan ke Bapak Pengurus RW. Jadi nanti kita kelola. Jadi kalau misalnya kita mungkin butuh bantuan untuk fasilitas itu, ya mungkin kita bisa bantuannya. Jadi misalnya seperti singgung ada hibrid yang 30 ya, sampai 500 meter gitu. Kalau saya juga sama itu yang besar Pak itu Pak. Nanti yang 60 lah. Iya, itu kan untuk yang jalan utama Pak ya. Ya, jadi maksud saya kalau misalnya perkenan untuk di kawasan Kasum itu Pak, jadi mungkin kan belum ada saluran airnya, jadi mungkin dengan yang ukuran 30 pun mungkin cukup lah. Jadi mungkin jadi ke depan memang kita sudah ada planning untuk memulai itu. Kemarin kita dapat bantuan dari ATS itu untuk pertemuan dengan ada, cuman memang belum 100%, jadi baru 50%. Jadi ini mau ya sudah ditanggung jawab kita RT itu. Jadi mungkin ke depannya kita akan membedakan nanti. Terus terkait mungkin informasi gitu waktu itu terkait jalan yang di belakang Pak. Waktu itu kita udah komunikasi dengan Pak Imad, cuman mungkin belum ada kabar ya sampai hari ini. Minta pendingnya aja mungkin Pak Imad atau mungkin dari Pak RW sudah ada planning tersendiri tentang itu. Jadi mungkin mohon bantuannya itu. Mungkin yang utama itu. Nah sekarang mungkin kalau terkait dengan di lingkungan mungkin kami cukup itu yang disampaikan. Ada Mas Hadi, Mas Panas, jadi terkait dengan lingkungan mungkin itu. Berikutnya terkait perkembangan yang lagi viral nih MBG. Jadi mungkin saya sedikit cerita dari awal ya bapak semuanya. Jadi mungkin biar mungkin sedikit mungkin ada pencerahan lah jadi seperti apa yang terjadi dinamikanya. Seperti tadi diungkapkan Pak RW bahwa ada salah satu pihak yang dengan tiba-tiba tanpa sepengetahuan, tanpa ada istilahnya permisi lah itu ke kita, tiba-tiba melakukan pertama pembersihan, memulai tanda-tanda pembangunan. Nah, itu kita tanyakan ada keperluan apa gitu. Jadi beliau yang ada di situ langsung menginformasikan bahwa akan membangun dapur MBG. Jadi waktu itu terus terang dari pihak pengurus waktu itu sudah kita stop, jadi kita stop dulu, jangan beroperasi atau jangan melanjutkan pekerjaan dulu. Jadi kita tunggu dulu ini seperti apa gitu, karena dari pihak yang akan melakukan kegiatan itu belum ada komunikasi sama sekali ke kita. Akhirnya setelah itu adalah salah satu seseorang yang mungkin utusan atau orang kepercayaan ya, datang ke rumah, akhirnya menyampaikan maksud dan tujuannya. Ya, saya sampaikan ya jangan dulu, jangan dilanjutkan dulu itu kegiatan di situ karena belum ada informasi, belum ada istilahnya namanya pembangunan. Mungkin kita persetujuan lingkungan, apalagi itu kegiatan yang sifatnya sebelum itu mereka udah cerita dulu kalau nanti akan bikin dapur, nanti akan aktivitasnya seperti ini. Yang disampaikan adalah dapur itu kegiatannya nanti akan beroperasi 24 jam
liburnya cuma di hari Minggu saja. Jadi nanti kegiatan di dapur itu nggak ada dia, ibaratnya jadi dari jam 5 sore, jam 2 siang dimulai pengiriman bahan baku, jam 5 sampai kita itu proses pemasakan, penyiapan bahan tadi. Lalu jam 2 sampai jam 4 itu packing. Nanti pagi-pagi antara jam 7 dan 9 distribusi. Jadi sudah kita bayangkan di situ akan ada kegiatan pembuatan menu itu 3.000 menu. Jadi nanti porsi 3.000 porsi ya. Jadi 3.000 porsi. Jadi dari gambaran itu kita sudah bisa bayangkan kegiatan setiap hari menyiapkan menu untuk 3.000 porsi, keramaiannya dan segala macamnya. Nah, berdasarkan cerita itu artinya ya kita mohon pending dulu, jangan diteruskan dulu kegiatan itu. Apa istilahnya, kita selesaikan dulu, kita bicarakan dulu dan seperti apa nanti misalnya. Ya, nah, terus waktu itu kita sempat ajak pertemuan. Waktu itu yang hadir adalah pengelola, calon pengelola dapur sama yang punya tanah. Di waktu itu hadir yang punya tanah sama calon pengelola, terus ada dari satu utusan dari yayasan. Hierarkinya yayasan itu dia berdiri dari BGN sebagai perantara antara BGN dengan pengelola. Jadi waktu itu kita ada pertemuan yayasan calon pengelola. Waktu itu pertemuan di rumah saya. Waktu itu juga saya tidak sedianya Bapak dari RT 12 dan Bapak RT 11 Pak Nur Fatah. Jadi di pertemuan itu saya lanjutkan. Di pertemuan di rumah saya yang waktu itu dihadiri calon pengelola dapur, terus dari pihak yayasan. Waktu itu pertemuan dari kita ditambah dari RT 12 dan beberapa wakil warga, ada Pak Nur Fatah dari 11. Jadi di pertemuan itu ya menciptakan saja, jadi ceritanya mau seperti ini, mau bikin dapur, nanti ada masak, ada ini. Dia juga sudah menggambarkan nanti pengelolaan, nanti limbahnya seperti apa dan segala macam. Nah, untuk itu kan kita sama-sama juga belum tahu ya gambarannya nanti seperti apa. Jadi kita belum bisa membayangkan nanti yang terjadi itu seperti apa gitu. Beberapa pertanyaan yang saya ingat itu, kalau nggak salah Pak Nur Fatah menanyakan apabila nanti ada salah satu warga atau siapa yang merasa keberatan dengan mungkin gangguan di situ, nanti langkah, waktu itu ibu ya pengelola juga ditanyakan bagaimana langkah ibu untuk menanggapi itu. Ternyata dia juga tidak bisa jawab, belum ada jawaban. Jadi kita pending, akhirnya pertemuan itu tidak menghasilkan apa-apa, hanya dari pihak calon pengelola dapur dan dari pihak yayasan juga ya akhirnya pending lah, itu ada informasi. Nah, di pertemuan itu pun kita sudah sampaikan juga, tolong pembangunan dihentikan dulu karena proses untuk istilahnya persetujuan lingkungan dan segala macam belum ada. Apabila kita sudah ingatkan juga, apabila nanti ibu tetap melanjutkan pembangunan itu dan apabila nanti warga betul-betul keberatan untuk keberadaan itu dan tidak baik, itu sudah jadi resiko ibu. Jadi kita sudah sampaikan dan si calon pengelola tadi tetap melanjutkan sampai seperti saat ini gitu. Jadi mungkin itu
setelah itu kita mengirimkan surat karena kita tunggu respon setelah ada pertemuan itu, mengirimkan surat bahwa dalam arti kita menyampaikan keberatan kita gitu, disertai dengan tanda tangan warga bahwa surat itu menyatakan keberadaan dapur di Aceh 13. Mungkin perlu ditekankan bahwa dapur itu memang dia berjalan untuk menjalankan yang namanya programnya pemerintah, yaitu makan gratis ya, makan bergizi gratis. Jadi kita tidak resisten atau tidak menolak yang namanya program pemerintah itu, program makan bergizi gratis itu. Jadi kita setuju, kita mendukung sepenuhnya yang namanya NBG, tapi kita mempertanyakan atau keberatan dengan keberadaan dapur, kenapa mesti harus di lingkungan perumahan kita gitu. Nah, dalam hal ini di Aceh 13 kita sudah sampaikan bahwa ini adalah perumahan dalam arti padat penduduk, bahwa ya kita di perumahan kita ini tujuan kita untuk tinggal dan untuk nyaman gitu. Jadi kalau tidak ada kegiatan yang sifatnya keramaian, ya terus terang mungkin kami yang tinggal di sini terganggu. Nah, berdasarkan itu berikutnya ada respon lagi, ada pertemuan waktu itu di rumah saya lupa tanggalnya, pertemuan di rumah saya juga, akhirnya dihadiri sama ketua yayasannya, jadi bersama di calon pengelola dapur tadi, terus yang hadir itu terus ada beberapa dari pengurus Aceh 13 dan Pak Eli juga menghadiri pertemuan tersebut. Jadi banyak yang kita sampaikan dari kita dan dari mereka pun juga menyampaikan yang pada kesimpulannya adalah kita sebetulnya ya boleh dibilang belum menerima, ya tetap masih belum menerima karena keberatan dari beberapa warga gitu. Nah, di akhir pertemuan itu dari pihak kita waktu itu disampaikan bahwa tolong dari pihak Bapak, waktu itu kita mintanya ke ketua yayasan, tolong ke Bapak sampaikan apa yang terjadi di situ. Seandainya nih ada seperti ini, misalnya ada tadi pengelolaan sampah nih, limbah, pengolahan sampah, nah itu misalnya nanti akan mengganggu, misalnya limbahnya mencemari, bau dan segala macam, keramaian, mungkin menimbulkan keramaian, suara, mungkin akhirnya mengganggu. Langkah Bapak seperti apa gitu. Nah, tolong waktu itu kita minta tolong Bapak jabarkan seandainya terjadi ini, nanti saya begini, terjadi seperti ini A, nanti B, seperti. Nah, kita minta seperti itu detail. Tapi sampai hari ini pun belum ada jawaban dari pihak yayasan dan pengelola dapur. Nah, ternyata kemarin sore ada kiriman surat, Pak. Nah, dari yang kita minta bahwa kita ingin penjelasan tentang seandainya nih hal-hal yang kita tidak inginkan itu terjadi, dari pihak yayasan seperti apa gitu. Nah, tidak ada jawaban. Jadi jawaban yang mereka sampaikan pertama yaitu tentang permohonan maaf saja kepada pengurus RT tentang proses yang mereka tidak lalui. Terus kedua, bahwa penunjukan lokasi itu sudah jadi wewenang BPN. Nah, itu kan bukan masalah kita ya. Jadi kenapa dan itu yang jadi masalahnya itu kenapa
lokasi itu diusulkan ke BGN gitu. Kalau misalnya mungkin dari awal sudah menginfokan kita Pak RT atau Pak lingkungan lah minimal, jangan Pak nggak sampai Pak RT sekitarnya. Ini mau kita usulkan untuk jadi dapur MBG seperti apa. Nah, ketika dari awal itu sudah disampaikan, mungkin kita sudah sampaikan keberatan di awal. Mungkin juga kita bisa bantu arahkan, oh di sana ada lokasi yang mungkin dibutuhkan. Misalnya salah satu syarat mereka kan tanah minimal luasnya 500 meter. Nah, kalau misalnya seperti itu kan kita bisa arahkan kemana. Nah ini tidak, jadi kita juga tidak tahu, tiba-tiba di situ sudah ditentukan titiknya. Jadi isi poin keduanya dia menentukan bahwa itu sudah jadi harus BGN. Terus yang poin ketiga itu intinya adalah seluruh pelaksana proses pembangunan sampai operasional dia yang ngawasi. Terus nah poin keempat ini dia cuma menekankan bahwa memperhatikan lingkungan dan aspek sosial untuk tetap menjaga kenyamanan warga beraktivitas dan senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan yang bersih dan asri. Jadi permintaan kita untuk seandainya misalnya nanti pengelolaan limbahnya tidak benar seperti apa, harus misalnya nanti ada misalnya menimbulkan kebisingan atau yang lain, yang kita ingin itu. Jadi misalnya nanti misalnya pengelolaan limbah tidak benar, misalnya saya mau begini, nah, saya mau begini, atau misalnya menimbulkan keramaian, warga keberatan. Ya kalau keberatan mungkin karena keramaian, ya udah kita pindah atau apa. Ya, maksudnya detail seperti itu yang kita mau, cuman ternyata jawaban mereka tidak seperti yang kita harapkan. Jadi mungkin dari tentang LBG, jadi mungkin itu Bapak sebenarnya gambarannya untuk lebih jauh dalam hal ini kami belum tahu apa-apa gitu. Di luar sih memang sudah banyak beredar rekrutan, lamaran dan sebagainya, itu kita tidak tahu di luar sepengetahuan kami. Jadi kalau masalah itu sudah semuanya pengelola. Jadi mungkin saya tidak tahu urusan itu. Walaupun istilahnya mancing-mancing juga di pengelola ini. Jadi nanti RT dilibatkan lah, nanti segala macamnya. Itu ya urusan nanti lah. Ini urusan yang sosial yang pokok aja belum selesai ya. Jadi belum kita bicara masalah itu. Jadi mungkin gambaran tentang MBG seperti itu Bapak. Jadi mungkin mohon dukungan dari Bapak-Bapak RT semua. Jadi nanti seperti apa langkahnya gitu. Jadi untuk keberlangsungan di MBG di 13 yang dalam hal ini mungkin untuk Bapak sebagai bahan pertimbangan ya tolong dipertimbangkan juga warga kami seandainya merasa keberatan ya tolong dihargai gitu. Jadi memang mungkin akan merasakan langsung gitu ya. Jadi mungkin misalnya ada efek yang secara akibat dari kegiatan itu tapi warga sekitarnya gitu. Jadi ya mohon maklum seandainya nanti ada warga kami yang mungkin keberatan. Jadi mungkin itu atas perhatian Bapak dan dukungannya saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harwe dan Sekretaris. Sebetulnya saya cuma hanya menyampaikan 2 poin saja. Yang 1 poin tadi sudah dijelasin sama Bapak RT 12 mengenai ibu-ibu merasa kecapean, keberatan yang dalam rangka 17-an yang kemarin sekalipun kita tetap mengikuti. Nah ini ada pesan ya kalau bisa mungkin lebih ini lagi lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai lingkungan itu apa yang ada hilang motor, hilang ini mungkin bukan kecolongan Pak, mungkin
kelalaian itu Pak. Karena saya sendiri kadang cuma nggak tiap malam, kadang jam 2 muter gitu masih ada motor di luar, tetap saya tegur, saya ingetin, apalagi yang motor banyak di dalam pagar tapi pagarnya nggak terkunci, ya tetap saya tegur di kontrakan di dekat saya. Ya mungkin hanya kelalaian saja sih, makanya saya kepengen tahu ke Pak Rianto itu yang hilang di dalam pagar, dalam digembok itu gimana? Dalam pagar tapi pagarnya nggak digembok. Nah itu dia itu yang kadang ini ya mengundangin itu. Saya aja walaupun siang hari di rumah itu selalu digembok sakram itu. Tadi aja sampai ketawa. Dan lihat lupa. Nah ini walaupun tidur pulas yang udah disakram, digembok sakramnya padahal dalam pagar. Ya itu mungkin dari kelalaian ini aja sih. Kita ya pengurus pasti ya udah berusaha lah. Kita ada orang mencurigakan juga langsung respon, tidak diam. Kadang saat hujan tengah malam kita juga kadang tengah tengok gitu, takut ada orang mencurigakan. Ya, selalu kayak ini kalau malam ya. Jadi memang dari kelalaian warganya, bukan ini takutnya kalau ini pengurus misalnya ya mesti diadain ronda. Jadi memang dari kelalaian itu Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Iya jam 12 siang sampai jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya nggak. Dari RT 11 sependapat untuk 17 jam itu memang mulai kita evaluasi lagi, ya kan. Jadi kalau bisa mungkin tahun ini diserahkan ke RT, tahun besok baru RW. Jadi kemudian RT itu biar meriah, biar benar. Tapi itu selesai, monggo nanti dari Karang Taruna dan para pengurus yang lain. Terus yang kedua untuk laporan keuangan kami percaya sepenuhnya. Kami sendiri dari warga juga ditanya juga, ada yang minta juga, Pak kalau bisa tiap bulan laporan. Aku juga jawabnya, aku bukan pekerja yang dibayar. Kalau pekerja yang dibayar bisa, karena ini sosial ya saya ngasihnya setiap tahun sekali. Jadi memang itu resiko kita sebagai pengurus ya. Monggo itu kita terima dengan legowo, tapi ini masukan yang bagus juga bahwasanya kita dikontrol oleh warga kita. Bukan nggak kerja, tapi warga bertanya itu memang nggak boleh. Terus untuk usulan juga ke Pak RW, bisa nggak kita dapat informasi di awal tahun itu kayak tadi sudah diceritakan kan untuk program wujud dan sebagainya, sehingga kita bisa berdoa juga, berharap juga, RT saya kira-kira dapat wujud, sehingga doanya warganya suruh doa lagi biar kebahagiaan benar gitu loh. Nah ini mohon untuk bisa di grup RT gitu. Yang kita usulkan itu ini RT ini sehingga kita juga bisa bantu sosialisasi keluarga dan kita juga bisa berdoa biar terwujud. Juga untuk laporan juga Pak RW dan Pak RT yang lain. Ini kasus di RT, ada kasus baru di RT 11, hampir kayak MDG prosesnya. Jadi dia datang matok langsung membangun kos-kosan 12 kamar. Samping saya persis. Saya pulang kerja, saya tegur, saya minta gambarnya, pekerjanya ngasih gambar 12 kamar gini-gini, dia nggak punya lahan parkir dan sebagainya. Akhirnya saya share di grup pengurus RT. Nah terus dijajak pendapat, akhirnya sepakat dari RT 11 menolak untuk pembangunan kos-kosan. Dari pihak yang punya udah berapa kali ya ada saya pengen ketemu sampai tadi, insya Allah besok sore ketemu dengan saya. Pihak yang punya orangnya tinggalnya di sektor 2, itu yang punya orang Padang insya Allah. Nah kesepakatan yang ada dari warga RT 11 dari 41 suara itu 38 menolak, 2 setuju dengan catatan 1 absen. Nah ini dengan kesimpulan itu kita menolak. Nah kami minta arahan atau masukan
apa yang harus kami lakukan ketika sudah menolak ini. Kalau dia maksa bahasanya, kayak RT 13 itu kan maksa kan, bahasanya tadi. Tapi kan nah, sekarang ini kan pribadi, kalau kita warga sudah menolak, dia nekat, apa yang harus kita lakukan? Bolehkah kita men-segel? Bolehkah kita men-stopnya sehingga itu tidak terjadi? Demikian dari RT 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk RT 08 ini nggak ada sifatnya urgent, Pak. Alhamdulillah lancar semua. Kalau mungkin dulu usulan audit memang sudah dulu, Pak. Tinggal menunggu giliran saja. Kemudian terkait dengan klaster keamanan ini ya, mungkin juga saya minta pertimbangan Pak RW. Kalau kita bikin klaster gimana yang keluar masuk, karena itu kan jalurnya jalur hidup Pak di saya. Ya, jadi nggak bisa Pak kalau tidak klaster. Bisa saja, cuma nanti dikira PKI kali Pak. Jadi itu saja permasalahannya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain kayaknya teman-teman sudah ditanyakan semua, dan mengingat waktunya juga sudah larut, mungkin belum pembahasan dan sebagainya. Mungkin itu saja Pak, itu hanya menggarisbawahi pertanyaan teman-teman saja. Idem saja istilahnya seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, saya sangat apresiasi dari RT 4 ya, apresiasi terhadap pengurus RW yang memberikan forum ini ya, dalam artian kita bisa mendiskusikan permasalahan lingkungan. Jadi ya singkat aja, tadi katanya Pak Teguh sudah larut malam ya. Jadi mungkin ada 4 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama dulu, ini terkait dengan ada dana untuk RT 234 ya Pak. Itu mungkin dialokasikan kemana, karena kemarin sudah diskusi sama Pak RW juga. Yang paling urgent itu mungkin yang dari buat saluran air ya, saluran air itu. Kalau misalnya itu diprioritaskan ya, dalam artian karena di situ di gabungan antara 2, 3 dan 4 atau Cisamsu itu sering terjadi genangan pada saat hujan, mungkin hujan lebat antara 1 jam itu sudah bergenang di dekat rumahnya Bu Ros ya. Itu yang poin pertama, kalau ada pendanaan dialokasikan mungkin yang lebih urgent dulu ya. Kemudian yang kedua, mungkin menanggapi tadi perlu ada ronda atau perlu kepedulian ya. Sebenarnya kalau pencurian itu sebenarnya ada niat dan kesempatan ya. Dalam artian kalau kita pun sudah berjaga-jaga ya, itu sudah di dalam pagar ya, sudah di dalam pagar terus. Nah ini mungkin saya coba angkat masalah juga, masalah kos-kosan. Jadi yang hilang motor itu kan orang kos ya, anak kos, orang mbak kos itu. Kemudian dalam satu pintu itu ada berapa motor dan ada berapa penghuni kos, ada empat penghuni ya. Jadi kalau misalnya keteledoran tuh berarti tergantung dari penghuninya, ada 4 orang itu. Jadi kalau misalnya udah ada niat dan kesempatan itu juga memang itu celah untuk terjadi pencurian. Ya mungkin saran mungkin dari pengelola atau pengurus RT mungkin ada, kita sudah ada CCTV sebenarnya Pak, sudah ada CCTV. Kemudian jadi kejadiannya itu tanggal 12 antara jam 12 sampai jam 1 malam. Jadi tanggal 13 ya. Itu mbaknya itu kerja di mana ya? Jadi marketing di daerah BSD. Kemudian jam 12 itu dijemput sama
rekan kerjanya naik mobil, jadi motornya di kos-kosan. Dia pulangnya itu jam 1 malam. Nah pada saat jam 1 malam, terus dia nelpon pacarnya atau temennya kerja itu, dia cemas atau khawatir, terus nyamperin Pak RT gitu. Ketok-ketok jam 2 jam 12 udah tidur Pak, udah tidur. Malam-malam ada yang ketok-ketok ngapa gitu. Terus habis itu ya saya coba saranin ngecek CCTV yang di RT 4 itu ada 4 CCTV ya. Jadi di daerah Danau, kemudian ada di Balai Warga, kemudian di tempatnya Pak Wawan sama Bu Ros. Nah kebetulan di Balai Warga memorinya nggak terekam, yang terekam itu pas di Danau itu kan. Terus, nah kemungkinan di Pak Wawan juga terekam, kemungkinan ya, tapi belum di support sama Pak Wawan, sudah saya sampaikan. Jadi antara jam 12 sampai jam 1 dini hari itu perlu ngetrace ya, karena cuman belokan itu harus ditrace sampai berapa jam tadi sebelum ketemu sampai sekarang, tapi belum saya kasih aksesnya, tapi sekarang belum ngasih informasi untuk hasilnya gitu. Itu mungkin masalah pencurian curanmor ya. Untuk poin yang ketiga tadi udah disinggung ya, kontrakan itu gimana peraturannya, kemudian kalau terkait MBG itu sebenarnya ya dari segi kemanfaatan atau program pemerintah sebenarnya bagus ya, tapi dari dampaknya mungkin ya, dampak dari polusi ya, istilahnya polusi udara, polusi suara, polusi air, nah itu perlu kejelasan mitigasinya atau penanganannya seperti apa itu. Untuk dampak di lingkungannya ya, mungkin harus ada izin dari dampak lingkungannya, mungkin keluarganya itu. Ya, mungkin terkait dengan kalau saya lihat ada pengecatan mobil ya Pak, yang sebelah. Itu mungkin seperti apa informasinya, mungkin kalau dari warga saya mungkin ada yang bertanya gitu, apakah itu sudah ada izin dari RW atau seperti apa, masuk di RT berapa, 12 ya Pak? RT 10 ya? 9 ya, 9. Nah itu mungkin seperti apa perizinannya gitu, nanti bisa disampaikan. Nah nanti ada pertanyaan dari warga bisa menjawabnya. Mungkin itu aja, dipersingkat, nanti takutnya kelamaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para ketua RT sudah menyampaikan semua. Terus yang terakhir Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Saya menanggapi yang lomba ya, yang lomba untuk masalah waktunya. Memang saya akui juga kemarin memang sangat padat ya. Selesai lomba ini malamnya, siangnya, besoknya ini lagi, nanti malamnya ada pertandingan ini lagi, dan begitu juga terus sampai selesai. Setelah ini, tahun ini mungkin kita bisa perbaiki, nanti sama-sama kita pilih-pilih lagi lomba apa yang benar-benar, dan mekanismenya seperti apa biar tidak bentrok sana sini, biar semuanya berjalan lancar. Nanti mohon bantuannya Bapak-Bapak, saran dan mekanismenya yang lebih baik, yang lebih bagus seperti apa. Nanti insya Allah dari teman-teman Karang Taruna biar yang atur alurnya. Gitu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan tentang hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak RW dipersilakan. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi mungkin saya mengklarifikasi atau menanggapi ya.
dari RT 10 Pak Uti ya, jadi terkait kebijakan pengurus RW Pak, tetap jadi di Indonesia ini kan undang-undang itu mengatur kewarganegaranya, kan warga negara juga. Kalau ingin minta informasi pakai permohonan. Jadi dalam hal ini saya ingin tahu sebenarnya motifnya itu apa gitu. Permohonan itu bisa aja tidak saya kabulkan gitu ya, karena kalau menurut saya motifnya nggak jelas gitu ya. Apa masalahnya begitu? Nah, itu tetap jadi mau disampaikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, ini saya sampaikan, saya pernah menjelaskan di RT 10 keuangan RW ini dari TPSD itu sekitar 15 juta dan dibayarkan ke PT Goa itu 13 juta. Jadi setelah kita posting malam ini sudah ada respon dari warga tersebut, salah ya, dikoreksi. Jadi penjelasan begini Pak, untuk warga kita sekitar 15 juta ya. Sedangkan di laporan kita penerima itu sekitar 17, 18, tergantung, kadang-kadang ada RT yang belum bayar, bulan berikutnya jadi 18. Jadi itu sumbernya dari, jadi kita itu ada SMK, ada konveksi, ada bengkel, ada istilahnya yang mempunyai usaha itu ya, itu yang sehingga tidak 15 gitu Pak, itu mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya saya bisa aja, tapi karena melalui itu. Nah ini langsung ada usulan Pak, dengan melihat uang kas kita itu 57 juta, ini langsung yang bersangkutan itu minta iuran sampah untuk diturunkan gitu. Mengingat ekonomi warga RW 04 sangat artinya keberatan hari ini. Ini pendapat pribadi ya. Jadi silakan saya. Jadi dengan risiko tanggung jawab pengurus RW yang berikutnya. Bisa aja sebenarnya saya berpikir ini, apa ini warga saya gratiskan selama 3 bulan nggak bayar sampah misalnya itu ya. Kita kompensasi dari dana yang sudah ada seperti itu. Sebenarnya ini kan tidak mendidik misalnya gitu ya. Jadi maksud saya ini sebagai, dan nanti pemanfaatan memang ini sedang kami rencanakan, ini kita manfaatkan untuk apa ya, sehingga bisa dinikmati oleh warga gitu. Jadi kalau menurut saya dengan Rp1.000 per hari gitu ya, itu menurut saya tidak ini. Tapi saya terbuka ya, kalau misalnya ada usulan dari pengurus RT, Pak ini karena uangnya itu banyak banget menurut saya itu ya. Sebagai informasi, kemarin setelah terima RW saya pertama itu 2.500.000 Pak. Ya, itu Pak Purwanta atau Pak Didi atau ya. Jadi, nah sedangkan pengurus RW sebelumnya itu nggak jelas, nggak ada laporannya. Jadi itu untuk diketahui aja ya. Nah sedangkan kita, alhamdulillah pengurusan kita saat ini kasnya seperti, saya pikir itu cukup luar biasa ya. Jadi dan memang ada potensi menambah gitu ya. Jadi di samping berupa uang mungkin perlu saya sampaikan misalnya, jadi ada informasi seperti ini juga, itu Tabibuya itu minus dan sebagainya, uangnya gimana. Jadi kalau memang perlu informasi itu, saya mohon untuk diklarifikasi ke pengurus RW ya. Jangan udah informasinya nggak jelas didiskusikan lagi di mana-mana gitu. Jadi sebagai informasi, dulu ketika kami pengurus itu membangun Tabibuya ya, itu memang sebagian dananya dari waktu kita mengelola sampah dari 5 sektor itu. Waktu itu kan sampah dibakar gitu ya. Jadi sebenarnya keuntungan pengelola RW waktu itu cukup besar ya. Sehingga kita bisa mengalokasikan untuk pembangunan Tabibuya itu sekitar berapa Pak Didi yang ingat pasti. Pembangunan Tabibuya ya sekitar 60 juta waktu COVID gitu ya.
Jadi itu fisiknya. Jadi uang tidak kemana-mana waktu itu. Jadi bangunan ini. Nah, sekarang kira-kira sudah 5 atau 6 tahun ya. Itu Cabai Buya itu udah setor sekitar 12 juta. 5,7. Itu semua kita gunakan untuk PAUD. Jadi jadi PAUD ini kita dapat dana dari desa itu 50 juta. Nah, kita membangun seperti ini sudah di atas 150 juta dengan dana dari donatur dan sebagian dari kas RW yang kita alokasikan itu. Jadi semua untuk pendidikan di lingkungan kita. Ya, jadi untuk seluruh warga RW. Jadi itu terkait uang kas ya. Jadi untuk sementara ya kami belum akan menurunkan itu, tetapi kami tetap menerima ya saran masukan nanti kalau misalnya karena dengan pertimbangan sehari 1.000 itu ya kita sebenarnya di tempat lain sudah harusnya dinaikkan gitu ya. Kemarin kami waktu kita kelola internal sendiri itu sempat memang beberapa bulan itu uang KCPST itu minus gitu ya. Dengan pola yang seperti itu maka kita mencari pihak ketiga yang dengan biaya yang sama, pengelolaan sampah menjadi lebih baik. Dan salah satu indikasinya sekarang mulai bulan April kalau nggak salah itu seminggu sudah diangkat 7 hari ya, 7 kali. Jadi kalau dulu bertahun-tahun kita 6 kali, tapi sejak April kita bikin adendum dengan dari 12 juta menjadi 13 juta dengan permintaan kami pengangkutan sampah dilakukan 7 kali selama sepekan. Sampai sekarang alhamdulillah bagus dan saldo keuangan RW sekitar 57 juta untuk PPST. Jadi ini sebagai penjelasan terkait dengan, dan saya menyampaikan Pak, ini kalau uang itu sensitif ya. Sensitif terang saya ketika ada warga dan sebagainya mendiskusikan ada sampai uang RW habis nol, nggak jelas kemana Pak. Tersangka gitu. Nggak apa-apa, jadi ini memang resiko di lingkungan itu seperti ini, jadi saya terima. Siap apapun itu kan warga kita ya, jadi warga ya sudah nggak apa-apa, tetap warga kita mau diapain ini. Di paling juga kalau saya yang duluan mati ya juga dia yang duluan mati, gitu aja. Baik, berikutnya untuk Agustusan ya, tadi teman-teman terima kasih. Mungkin kita sepakat ya tadi usulan Pak Nur Plata atau sebagainya, mungkin kita ini kan kita komunikasikan di lingkungan, saya mohon dikomunikasikan di lingkungan RT-nya masing-masing ya Pak ya. Jadi nanti kan kita masih ada waktu, insya Allah nanti setelah hari raya lah, lebih halal gitu, mungkin salah satu agendanya kita fokuskan untuk memutuskan kegiatan Agustusan di 2026 itu ya. Jadi cukup waktu menurut saya, jadi kita nanti di bulan April sudah fix gitu, jadi kita bisa merancang dengan baik gitu. Sepakat kita evaluasi. Terkait fasum ya Pak Bukidi. Jadi ini semua ya, untuk semua RT bahkan juga RW. Mari fasum yang ada itu kita manfaatkan sebesar-besarnya.
Jadi kemarin saya lihat di RT 7, RT 3 itu bikin lele kolam-kolam lele itu bagus banget. Tapi itu di tanahnya orang, ya. Di apa nih, di tanah yang masih belum tanah orang itu Pak, tanah orang. Sebetulnya ini kita punya ya, misalnya silakan aja mau di lingkungan Tadi Buya atau di Toga ini ada kolam ini ya, atau di RT 13 Pak, RT 11, 12 ini tanahnya masih kayak hutan gitu. Saya terus terang kita dorong, ayo kita manfaatkan untuk ya untuk aktivitas yang untuk menggerakkan gotong royong kerukunan warga, syukur menimbulkan dampak ekonomi Pak Dian ya. Saya itu sebenarnya ekonomi ya belakangan, tapi menurut saya kita ada aktivitas seperti itu. Nah, saya sedang mikir misalnya gini Pak Teguh, kita kan punya uang banyak ini sekarang. Ayo kita punya kegiatan RW gitu ya, dibiayai dari situ. Nah nanti syukur ya untuk ini, untuk kerukunan bersama, syukur kalau ada uangnya bisa itu keduanya menurut saya gitu ya. Ini menurut saya kita pikirkan bersama, tapi secara umum mari kita manfaatkan pasus-pasum yang ada di lingkungan kita ini seoptimal mungkin ya. Jangan maaf aja, ada kadang-kadang maaf aja pasus-pasum tapi dimanfaatkan orang untuk pakai mobil Pak, mobil pribadi parkir di pasus-pasumnya kita biarin aja misalnya itu ya enak banget ya itu kita manfaat. Syukur di beberapa tempat ya kalau itu udah harus ditarik gitu ya, silakan ada parkir di pasus-pasum ini tapi ya ada bayar gitu ya. Kalau kita di Jakarta atau di beberapa Depok di tempat saudara-saudara itu udah di pasus-pasum di lapangan itu Pak, orang nggak punya tempat parkir silahkan, tapi ada apa ya, untuk perawatan atau peliharaan lingkungan lah misalnya gitu bahasa, bukan untuk Pak RT atau Pak RW nya. Jadi itu semua kita mungkin kita di 2026 ini kita ini Pak ya, kita semangatkan lagi untuk pemanfaatan lingkungan. RT 6 aja itu balai warga udah mau digunakan untuk ini. Bukan. Udah disewakan. Jadi kalau ada keluarga yang ada hajatan begitu, itu udah bisa langsung kayak losmen atau villa gitu ya. Itu kan kreatif ya. Artinya hal seperti ini perlu kita dorong gitu ya untuk dimanfaatkan. Evaluasi juga. Nah ini mungkin yang RT 11 ya Pak Nur ya. Ini sebetulnya secara umum begini Pak, bahwa memang lingkungan perumahan ini memang hanya diperuntukkan untuk rumah tinggal ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi sebenarnya kompleks perumahan seperti kita ini sebenarnya untuk tempat rumah tinggal ya. Apabila pemilik rumah itu akan memanfaatkan di luar keperuntukan awal, itu memang harus diperlukan perizinan atau kesepakatan dari lingkungan gitu Pak. Jadi itu memang sudah menjadi ketentuan umum begitu ya, ketentuan umum. Nah, yang menjadi masalah kan apakah misalnya kita bisa menyetop begitu ya? Ya kalau melanggar atau tidak disepakati oleh warga di situ ya bisa. Jadi kita punya pengalaman atau kita punya contoh Pak, Bapak juga kita saksikan bersama pertambangan di beberapa daerah gitu ya. Itu warga ya ada bikin bendungan ya ditolak, ada mau bikin PLTN ya ditolak gitu ya. Itu kan ya karena warga nggak setuju gitu Pak.
dengan berbagai macam. Nah, tetapi tentunya apa namanya, tidak semena-mena ya kita ya, artinya tetap seperti alasan-alasan misalnya pertimbangan untuk parkir, untuk keamanan itu memang jadi pertimbangan kebutuhan bersama gitu. Ya, jadi memang tetap bisa kita komunikasikan, misalnya kita kompromikan ini Pak. Misalnya sebetulnya kalau luas tanah segini dengan pertimbangan parkir dan sebagainya ya, harus maksimal sekian pintu kan gitu ya. Dan